Dari kejadian-kejadian di alam semesta ini termasuk kejadian Gus Miftah. Dan kejadian orang-orang yang tertawa cengengesan di atas pentas, menertawakan Allah yang ada di bawah. Siapa yang mereka tertawakan, saudaraku? Allah yang dia tertawakan. Ingat itu, ini Allah yang ditertawakan yang di bawah. Ketika kita tidak memandang makhluk, maka Allah lah yang ada, saudaraku. Maka hati-hati dengan mulut ini, dengan lisan ini. Lisan ini akan membawa kehancuran buat dirimu sendiri, buat diri kita sendiri, saudaraku. Hati-hati dengan pandangan ini. Jika ada hawa nafsu di dalamnya, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang-jurang kesesatan yang sangat dalam, saudaraku. Yang dalamnya juga tidak berujung, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Teras Kehidupan untuk menyampaikan tentang perihal hikmah kehidupan atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah kejadian. Perjalanan hidup manusia banyak menuai rintangan dan lika-liku. Dari setiap perjalanannya manusia akan menuai dari apa yang dia perbuat, saudaraku. Namun Allah selalu berbelas kasih kepada hamba-hambanya untuk menutupi segala keburukan-keburukan yang terjadi kepada kita. Allah selalu menutupi apa-apa keburukan yang terjadi kepada diri kita. Namun terkadang diri kita jarang menyadarinya dan jarang memahaminya. Rasa kita tidak pernah peka dengan semua itu. Allah sedang menutupi semua kesalahan-kesalahan kita. Namun ketika Allah sudah mau membukanya, apapun bisa terjadi, saudaraku. Termasuk dari viralnya Gus Miftah yang saat ini lagi viral-viralnya, saudaraku. Kita bisa mengambil kejadian ini sebagai hikmah yang luar biasa. Bahwasannya derajat di sisi Allah, pangkat di sisi Allah, itu tidak menjamin dari apa-apa yang disukai oleh manusia. Karena dia bisa dihormati oleh manusia, namun di sisi Allah belum tentu, saudaraku. Karena dari setiap segala kejadian, setiap segala sesuatu, pasti ada sesuatu sebelumnya yang sudah dia perbuat. Dan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Dan kita juga jangan serta-merta menyalahkan, saudaraku. Dan bukan berarti posisi saya di sini untuk menyalahkan, tidak, saudaraku. Cuman kita kembalikan lagi kepada Ilahi Robbi. Allah telah menjadikan kita, menurunkan kita ke alam semesta ini adalah untuk menyampaikan tentang rahmatnya, bukan mengolok-ngolok kehadirannya. Ingat, di sebalik manusia itu ada kudrat dan iradatnya Allah. Di sebalik setiap makhluk itu ada kudrat dan iradatnya Allah. Ketika kita menghina seseorang, mengolok-ngolok seseorang dengan tanpa sadar, itu karena keteledoran kita sendiri. Bukan karena siapa-siapa, apalagi menyalahkan Allah. Jangan, saudaraku. Di sini saya akan mengambil jalan tengah, saudaraku, untuk menanggapi masalah ini. Karena kita sebagai seorang manusia harus arif dan bijak untuk menanggapi segala sesuatu, saudaraku. Bukan dengan sembarangan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian. Kalau mau dianggap teguran, silahkan dianggap teguran. Kita harus pandai dalam menyikapi segala sesuatu, saudaraku. Kita harus benar-benar arif agar kita juga tidak terjebak di dalamnya. Karena perbuatan-perbuatan kita yang sebelumnya, Allah sudah menutupinya. Tetapi kalau kita terus-terusan melanjutkannya, perbuatan-perbuatan itu kita lanjutkan, maka hati-hati. Engkau akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang posisinya di hadapan Allah itu sangat luar biasa, saudaraku. Seperti contohnya pedagang es teh. Bapak itu sangat luar biasa, saya lihat. Dia sangat luar biasa. Jadi walaupun dia dihina, tetapi dia tidak balas menghina, saudaraku. Malah saya lihat yang di atas pentas ketawa cekikikan. Seperti orang kegirangan, kesenangan. Padahal yang di bawah saya lihat adalah walinya Allah, saudaraku. Wali yang dijaga oleh Allah. Walaupun saya tidak memaktubkan Bapak itu sebagai wali. Tetapi saya rasa dengan kejadian ini dia adalah orang yang dicintai oleh Allah.
Karena doanya orang miskin itu dikabulkan oleh Allah, saudaraku. Cuman kita terkadang jarang menyadarinya. Dan terkadang kita itu sering tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah. Seperti contohnya Gus Miftah ini. Nah, Allah membukakan aibnya dengan cara orang yang jauh di mata manusia lebih rendah daripada dirinya. Baik pangkatnya, derajatnya menurut manusia. Mungkin pedagang es ini lebih rendah, tapi di mata Allah, dia jauh antara langit dan bumi. Dengan si pendakwah ini, saudaraku. Nah, makanya ini juga teguran bagi Gus Miftah untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Karena jangan berbangga-bangga diri dengan panggilan Gus, saudaraku. Gus. Gus ini tidak sembarangan dipanggil Gus. Seorang Gus, kalau untuk di Jawa, itu adalah keturunan baginda Nabi. Kalau di Jawa dipanggilnya Gus, Ajengan, Raden, macam-macam, saudaraku. Panggilannya kalau di Jawa. Karena memang sengaja ditutupi oleh para aulia illah. Oleh para aulia Allah yang ada di Nusantara ini. Ada Siti, ada Sidi, macam-macam panggilannya. Ada Tengku kalau di Indonesia. Jadi hati-hati, saudaraku, dengan gelar yang kita sandang. Karena gelar yang kita sandang ini, kalau kita bukan berada di dalamnya, ini sangat berbahaya, saudaraku. Karena ini akan menentukan jalan kita ke depan. Jalan kita ke depan, apakah kita akan semakin dekat, akan semakin cinta kepada Allah, ataukah sebaliknya? Dari kecintaan-kecintaan kita itu mengeluarkan cinta-cinta palsu di dalamnya. Contoh cinta palsu, ini sudah kejadian Gus Miftah ini, adalah menunjukkan cinta-cinta yang palsu yang dikarenakan hawa nafsu. Karena hati-hati dengan ngomong. Ngomong terus ngomong. Makanya di dalam hakikat disuruh diam. Agar engkau menghayati kedatangan ilahi Robbi. Agar engkau merasakan kedatangannya Allah itu sendiri. Kan di setiap pengajian, di setiap panggung, itu sudah dibicarakan, saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah menghadirkan kita, mempertemukan kita di tempat ini. Loh, kalau sudah berbicara tempat seperti ini, kita harus bisa menerima kehadiran Allah. Sementara ini berbanding terbalik, saudaraku. Namun semua itu adalah kudrat iradatnya Allah, saudaraku. Jadi, kudrat dan iradatnya Allah tidak bisa ditolak oleh siapapun. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan terjadi. Semuanya pasti terjadi. Karena Allah berkuasa, berkehendak, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ingat, jangan keblinger ketika kita berada di atas. Pangkat yang menurut manusia sempurna belum tentu sempurna menurut Allah. Dan benar menurut manusia belum tentu benar menurut Allah. Contohnya adalah Gus Miftah, saudaraku. Ini adalah contoh bagi kita untuk kita mengambil hikmah di dalamnya agar kita hati-hati dengan omongan kita. Makanya di dalam hakikat, di dalam tarikat kita hanya disuruh untuk mengingat Allah, saudaraku. Mengingat bukan berarti mengucap ya. Mengingat Allah bukan berarti mengucap. Sadar. Ojo tumeh katanya orang Jawa itu. Jangan congkak, jangan sombong. Karena kecongkakan kita, kesombongan kita yang tidak kita sadari, walaupun beliau mengatakan bahwa beliau hanya sekedar bercanda, saudaraku. Tetapi ketika menurut Allah itu salah, maka Allah akan memberikan teguran yang luar biasa. Ketika ditegur dari rasa sudah tidak mampu, maka Allah akan menyatakannya, saudaraku. Melalui siapa? Melalui wali-walinya. Wali-walinya Allah. Karena wali-walinya Allah itu terkadang disembunyikan oleh Allah. Dan berhati-hati dengan orang-orang yang dianggap remeh-temeh. Makanya jangan meremehkan segala sesuatu. Bahkan seperti ini, jangan kita remehkan, saudaraku. Kita jangan memandang ininya. Jangan memandang bahannya. Jangan memandang makhluknya. Kalau kita memandang makhluknya, maka siap-siaplah.
Allah maha cemburu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hati-hati dengan omongan kita. Diam, dan diam. Agar kita tidak keblinger, saudaraku, dengan apa yang kita sampaikan. Dan saya berkali-kali mengingatkan, jangan terlena, jangan tertipu oleh pandangan dunia ini. Karena pandangan dunia ini akan membawa kesesatan pada diri kita kalau kita salah memandangnya. Makanya cuci mata kita, cuci telinga kita, cuci hidung kita, cuci mulut kita, cuci tubuh kita, cuci tangan kita, cuci rambut kita, cuci kaki kita. Berwuduklah dengan sebenar-benarnya berwuduk, agar engkau bisa mengambil hikmah dari semua itu, saudaraku. Karena ketika kita tidak bisa mengambil hikmah dari semua itu, maka akan hancurlah diri kita. Ketika kita tidak tahu siapa di sebalik mata ini, ketika kita tidak tahu siapa di sebalik mulut ini, ketika kita tidak tahu siapa di sebalik hidung ini, ketika kita tidak tahu siapa di sebalik telinga ini, dan ketika kita tidak tahu di sebalik alam semesta ini, dan di sebalik bapak pedagang teh, es teh itu tadi, alam akan mentertawakan kita, saudaraku. Kalau kita hanya memandang wujud dohirnya. Kau jangan pandang wujud dohir si pedagang es teh itu. Tapi lihatlah di sebaliknya. Ada wali-walinya wali. Ada rajanya para wali. Ada rajanya, penguasa alam semesta, saudaraku. Ingat itu, saudaraku. Jangan kita keblinger dengan apa yang sudah kita dapat. Mau dibawa kemana umat ini, saudaraku? Ini juga peringatan bagi para dai-dai, bagi para tokoh-tokoh. Ini juga peringatan keras, saudaraku. Ketika kita salah dalam memandang, ketika kita salah dalam mendengar, ketika kita salah dalam berkalam, di dalamnya kalam ini ada hawa nafsu, bukan cinta, maka kehancuranlah yang akan kita dapat, saudaraku. Karena hati-hati dengan kalam ini, saudaraku. Kalam ini begitu tajam. Bahkan seluruh dunia bisa hancur gara-gara kalam. Ingat itu, saudaraku. Pandanglah Allah dimanapun. Jangan hanya memandang makhluk-makhluk yang semu. Dohir dan batin kita bisa memandang Allah itu sudah sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Tapi ingat ya, bukan Allah yang tulisan, bukan Allah yang sebutan. Jangan semua itu nanti kita jadikan tujuan. Itu salah juga, saudaraku. Tidak tepat tempatnya. Jadi titik itu bukan tujuan. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari kejadian-kejadian di alam semesta ini termasuk kejadian Gus Miftah. Dan kejadian orang-orang yang tertawa cengengesan di atas pentas, menertawakan Allah yang ada di bawah. Siapa yang mereka tertawakan, saudaraku? Allah yang dia tertawakan. Ingat itu, ini Allah yang ditertawakan, yang di bawah. Ketika kita tidak memandang makhluk, maka Allah lah yang ada, saudaraku. Maka hati-hati dengan mulut ini, dengan lisan ini. Lisan ini akan membawa kehancuran buat dirimu sendiri, buat diri kita sendiri, saudaraku. Hati-hati dengan pandangan ini. Jika ada hawa nafsu di dalamnya, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang-jurang kesesatan yang sangat dalam, saudaraku. Yang dalamnya juga tidak berujung, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang menjadikan teguran buat kita agar kita ke depannya lebih baik, dan lebih baik lagi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian. Dan untuk Gus Miftah, teruslah berkarya, jangan berhenti berkarya. Namun ingatlah, jangan didasari dengan hawa nafsu, tetapi didasari dengan cintamu kepada Ilahi Robbi. Didasari dengan cintamu dari pandanganmu melalui Ilahi Robbi. Bukan karena nafsu dunia, bukan karena pandangan-pandangan makhluk belakang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.